Selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana kisah-kisah terlarang dibisikkan dan rahasia terdalam disimpan. Sebelum aku mulai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Siapa tahu apa yang kualami juga pernah singgah di hidupmu. Namaku Sekar, usia 32 tahun. Aku istri yang di mata orang lain hidupnya nyaris sempurna. Punya suami, Jatmiko, lelaki yang dihormati di lingkungan. Kerja kantoran, gaji besar, penampilan rapi. Tapi semua itu hanya topeng di depan orang. Karena di balik pintu kamar kami, Jatmiko adalah pria yang seakan sudah mati rasa. Pulang selalu larut malam. Begitu sampai rumah, lebih sibuk dengan ponselnya. Dan di ranjang, bahkan saat aku berbaring hanya berbalut kain tipis, berharap ia menyentuhku, dia hanya berbalik badan, tertidur. Seperti batu es yang tak pernah bisa aku hangatkan. Aku pikir ini cuma fase. Aku berusaha bersabar sampai malam itu. Malam di mana aku keluar ke teras, sekadar menenangkan kepala, dan di sanalah dia, berdiri di depan pagar. Bagas, tetangga baru di samping rumah, belum lama pindah. Pria berperawakan tinggi, kulit sawo matang, rambut sedikit berantakan, dan mata itu. Tatapan matanya seolah menembus semua lapisan yang kututup rapat selama ini. Sendirian, Mbak Sekar? Suaranya berat dan dalam, hampir seperti bisikan yang langsung menyelusup ke dadaku. Aku cuma tersenyum kecil. Iya mas, nyari angin. Kami bicara. Awalnya ringan, soal tetangga, soal cuaca. Lalu aku mulai bercerita tentang Jatmiko, tentang betapa dinginnya rumah ini. Dan Bagas hanya mendengarkan, kadang tersenyum, kadang menatapku dengan sorot yang membuatku merasa masih diinginkan sebagai perempuan. Tatapan yang selama ini tak pernah aku temukan lagi di mata suamiku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada lelaki yang memandangku bukan sebagai istri orang, tapi sebagai wanita yang pantas diinginkan. Dan aku tahu, malam itu hanyalah awal dari semuanya. Sejak malam itu, aku dan Bagas jadi lebih sering bertegur sapa. Awalnya sekedar senyum, lalu obrolan ringan di pagar, dan kemudian mulai ada pesan-pesan singkat di WhatsApp. Pesan yang sebenarnya biasa saja, tapi dari siapa dan dengan cara apa terasa luar biasa. Udah tidur, Mbak Sekar? Kalau capek, bahu saya bisa dipinjam buat sandaran. Aku tahu, itu bukan sekedar basa-basi. Dan aku bodohnya malah menikmati. Malam itu hujan turun deras. Aku sendirian di rumah, Jatmiko belum pulang. Aku berdiri di teras, memeluk diri sendiri. Udara dingin menggigit kulit. Lalu Bagas datang. Dengan jas hujan yang masih basah, dia berdiri di depan pagar. Tadi aku lihat lampu teras nyala. Pikir Mbak kedinginan. Aku hanya tertawa kecil. Kamu pikir aku kedinginan? Dia diam sebentar. Lalu matanya menatapku, tajam. Jangan dingin bukan cuacanya, tapi yang ada di dalam rumah kan? Dek, dadaku berdegup kencang. Entah kenapa, aku malah berkata, masuk aja, hujan-hujanan di luar nanti sakit. Dan dia masuk. Basah, dingin, kapi matanya
lebih panas dari bara api. Aku menyiapkan teh di dapur. Dia berdiri di belakangku, terlalu dekat, sampai aku bisa merasakan hembusan nafasnya di tengkukku. Saat aku berbalik, tangannya menahan pinggangku. Hangat, dekat, melekat. Dia menatapku dan tanpa kata, tangannya bergerak membelai pelan lenganku, turun dan menyentuh pinggulku. Lalu dia memelukku dari belakang. Aku seharusnya menolak. Aku tahu aku harus mundur. Tapi aku malah bersandar di dadanya. Dan ketika bibirnya menyentuh sisi leherku, tubuhku menyerah. Kami berdiri lama di dapur, pelukannya erat, tangannya mulai bermain di pinggangku, turun, dan tanpa sadar aku memutar tubuhku menghadapnya. Tatapannya tajam, dan aku tahu malam itu bukan cuma pelukan yang terjadi. Kami saling menarik. Tangannya menelusup di balik kain tipis yang melekat di tubuhku. Bibir kami menyatu, dan aku kehilangan kendali. Apa yang seharusnya tidak terjadi, justru menjadi awal candu yang tak bisa aku hentikan. Sejak malam itu, aku dan Bagas seperti dua orang yang punya rahasia kotor yang tak bisa diucapkan. Di depan orang lain, kami tetap seperti tetangga biasa. Tapi di setiap kesempatan kami berdua, tatapan itu, sentuhan itu, selalu ada. Seperti kemarin sore, saat aku membawa cucian ke belakang rumah, dia berdiri di pagar, memanggilku pelan. Mbak, lagi sendiri? Aku mengangguk. Jantungku berdebar tak karuan. Tanpa bicara, Bagas masuk lewat pintu belakang dapur yang lupa aku kunci. Aku berdiri terpaku. Dia mendekat dari belakang. Tangannya melingkari pinggangku, bibirnya menyentuh bahuku yang terbuka karena daster tipis yang sengaja aku kenakan. Gak takut ketahuan, Mas? Takut. Tapi lebih takut kalau aku gak bisa nyentuh kalu lagi. Tubuhku bergetar saat tangannya menyelinap ke pinggangku, menarikku masuk ke dekapannya. Bibirnya menelusuri sisi leherku. Hangat, lembut, tapi membuat darahku bergolak. Tangannya bergerak, dari pinggang, naik, menyentuh lembut bagian dadaku yang tertutup tipis kain. Sambil berbisik di telinaku. Kamu lebih hangat dari yang pernah aku bayangkan. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa itu menelan seluruh logikaku. Kami saling melepas batas. Pelukannya makin erat, ciumannya makin dalam. Tanganku pun dengan berani meremas bajunya, menariknya lebih dekat. Dan di meja dapur yang dingin itu, kami melebur dalam satu permainan rahasia. Tubuh kami saling menyentuh. Nafas kami berpadu dalam irama yang tak lagi bisa ditahan. Aku seharusnya takut. Aku seharusnya merasa bersalah. Tapi nyatanya, aku malah ketagihan. Setelah itu, aku hanya bisa berdiri di depan kaca mandi, menatap bayangan diriku sendiri. Perempuan yang dulunya setia, kini diam-diam menunggu detik demi detik untuk bisa disentuh lagi oleh laki-laki lain. Setiap pagi, aku berdandan bukan lagi untuk Jatmiko. Setiap aku memilih daster tipis, bukan lagi untuk suamiku, tapi
untuk Bagas yang selalu mencari alasan untuk datang ke rumah. Seperti pagi itu, aku sedang menyapu teras. Bagas lewat depan rumah, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Tatapannya mengunci mataku. Pagi Mbak Sekar, ada yang bisa aku bantu? Aku tersenyum kecil. Kalau mau bantu, masuk aja Mas. Pintu dapur gak pernah aku kunci kok. Dia menatapku tajam, lalu berjalan pergi tanpa bicara. Tapi siangnya, saat Jatmiko ada di rumah, Bagas mengetuk pintu dapur. Pelan sekali. Aku membukakan pintu, dan di balik pintu, tanpa bicara, dia menarik tanganku. Hanya ada sekat tipis, ruang cuci kecil di belakang dapur. Jatmiko sedang di ruang tamu, tak jauh dari sana. Dan kami berdiri begitu dekat. Tangannya menarikku ke dalam pelukannya. Dadanya menekan tubuhku. Bibirnya mendarat lembut di leherku. Aku gila, Mbak. Kenapa aku nggak bisa jauh dari kamu? Aku merasakan tangan Bagas meraba lembut bagian belakang pahaku, menarik tubuhku lebih dalam ke dekapannya, dan di antara desah napas yang beradu, kami saling berani. Tangannya naik, menelusup di balik daster tipis yang kupakai. Jemarinya membelai lembut, menyusuri sisi tubuhku, sampai aku tak bisa lagi berdiri tegak. Aku bersandar di dinding, dan di sela-sela suara televisi dari ruang tamu, bibir kami melebur dalam kecupan yang nyaris membuatku lupa bahwa suamiku hanya berjarak beberapa langkah. Degup jantungku berpacu kencang. Aku tahu kami nekat, terlalu nekat. Tapi justru di sanalah letak candunya. Melakukan hal terlarang di tempat yang paling berisiko. Dan saat Bagas berbisik di telingaku, Aku pengen kamu di rumahmu sendiri. aku tahu ini bukan lagi sekedar petualangan. Ini sudah jadi permainan maut yang aku sendiri ingin terus mainkan. Mungkin karena selama ini aku terlalu lama menahan, terlalu lama menjadi istri baik yang dilupakan. Dan sekarang aku seperti pecandu yang tak pernah puas. Sejak hari itu, aku dan Bagas mulai mencari cara-cara gila untuk bisa berdua. Kadang di dapur, kadang di ruang cuci. Bahkan di kamar mandi belakang saat Jatmiko pergi sebentar ke warung. Dan yang paling gila adalah saat itu, malam hari, di ruang tamu rumahku sendiri. Jatmiko sedang tertidur di kamar. Aku duduk di sofa, pura-pura menonton televisi. Pintu belakang terbuka sedikit, dan dari balik pintu, Bagas melangkah masuk pelan seperti bayangan. Tanpa sepatah kata, dia langsung duduk di sampingku. Tangannya meraih tanganku yang gemetar, dan aku menatapnya, tahu betul apa yang akan terjadi. Di bawah cahaya remang, tangannya naik ke pahaku, menyelusuri kulitku perlahan, sambil menarik tubuhku mendekat ke dadanya. Aku gila. Tapi aku nggak bisa berhenti, Mbak. Bisikannya terasa panas di telingaku. Aku menggigit bibir dan membiarkan tangan kami saling bertaut di pangkuanku sendiri. Jari-jarinya bermain lembut, mengusap, menekan, sementara bibirnya menyelusuri leherku.
Kecupan panasnya seperti membakar kulitku yang basah oleh rasa takut bercampur gairah. Aku hampir teriak saat tangannya meremas pahaku lebih kuat. Tapi Bagas langsung membungkam bibirku dengan bibirnya sendiri. Ciumannya dalam, panas, dan aku benar-benar tenggelam. Di ruang tamu itu, di bawah suara televisi yang nyaris tak terdengar, kami melebur dalam permainan rahasia yang tak pernah kami rencanakan. Dan saat aku mendengar suara pintu kamar terbuka, aku menahan nafas. Jantungku hampir berhenti. Bagas langsung melangkah ke balik sofa. Aku duduk tegak, berusaha seolah tak terjadi apa-apa. Jatmiko hanya berdiri di ambang pintu kamar, mengucak matanya, lalu masuk lagi. Setelah itu, Bagas mencium pipiku sekilas dan berbisik. Besok kita lanjut di tempat lain. Aku hanya mengangguk. Karena malam itu, aku sadar aku sudah terlalu jauh. Dan aku tak ingin berhenti. Esoknya, aku dan Bagas benar-benar melakukannya. Kami keluar, bertemu di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Tempat yang sepi, tempat di mana aku merasa bebas untuk menjadi perempuan yang selama ini kupendam dalam bayanganku sendiri. Aku datang lebih dulu, dengan daster polos yang kututup dengan kardigan tipis. Jantungku berdetak kencang saat kulihat Bagas masuk ke kamar dengan senyuman kecil di bibirnya yang penuh arti. Begitu pintu terkunci, dia langsung menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Tangannya melingkari pinggangku erat, sementara bibirnya menelusuri leherku yang bergetar, menahan debar. Dia membaringkanku di ranjang, matanya menatapku dalam, seolah menguliti setiap inci tubuhku, hanya dengan pandangan. Tangannya menyusuri lenganku, turun ke pinggang, dan terus bergerak. Bibir kami menyatu, panas, dalam. Tangannya menelusup di balik kardigan, menariknya perlahan, dan aku membiarkannya. Setiap sentuhannya terasa berbeda. Dia tidak hanya menyentuh tubuhku, dia seolah menyentuh bagian terdalam dari diriku. Bagian yang selama ini dikunci rapat oleh kesepian dan kebukuan cinta suami. Aku memejamkan mata saat bibirnya menelusuri kulitku. Tangannya membelai, kadang menekan lembut, hingga tubuhku melengkung tanpa sadar. Kami berpadu, berani, melebur dalam permainan panas yang tak ada seorang pun tahu selain kami berdua. Di ranjang kecil itu, aku menemukan bagian dari diriku yang selama ini terkubur. Perempuan yang ingin dimiliki, yang ingin dicumbu, yang ingin didambakan. Dan setelah semuanya usai, aku terbaring di samping Bagas dengan napas yang masih tersengal. Dia menatapku, tangannya menyentuh pipiku perlahan. Kamu milik aku sekarang, Mbak Sekar. Dan aku tak bisa mengelak, karena di detik itu aku tahu aku memang miliknya. Sejak hari itu, aku dan Bagas makin tak terpisahkan. Setiap ada celah, kami akan mencuri waktu. Di rumahku, di rumahnya, bahkan di dalam mobil di parkiran minimarket. Kami sudah tak lagi memikirkan resiko. Yang ada hanya hasrat dan ketagihan yang makin membakar. Sampai siang itu, aku dan Bagas kembali bertemu di rumahnya.
Rumah kosong. Gorden tertutup rapat. Di sofa ruang tamunya, aku duduk di pangkuannya. Tangannya melingkari pinggangku, bibirmu menempel di bahuku. Aku mendesah pelan, tubuh kami melekat erat. Pelukan, ciuman, belayan, semuanya terasa begitu panas. Seperti kami berdua kehilangan kendali. Tapi di tengah semua itu, tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Aku melonjak berdiri. Bagas langsung berdiri, wajahnya pucat. Suara dari luar terdengar. Bagas, bukain pintunya. Aku tahu kamu di dalam sama Sekar. Darahku seolah berhenti mengalir. Tanganku gemetar, tubuhku hampir ambruk. Bagas menarikku ke belakang pintu. Matanya menatapku penuh rasa takut bercampur amarah. Tenang, aku hadapin. Tapi aku tahu, saat pintu itu dibuka, semua yang kami sembunyikan sudah berakhir. Dan benar saja, begitu pintu dibuka, Jatmiko berdiri di depan kami. Matanya merah, wajahnya penuh amarah. Aku hanya bisa terdiam. Hari itu, semua pecah. Rahasia kami, kehidupan rumah tanggaku, dan diriku hancur dalam 1 detik. Dan di sanalah aku berdiri, bersama rasa malu, bersama rasa bersalah, dan bersama kenangan dari semua pelukan yang kini hanya tinggal luka. Inilah kisahku, kisah seorang perempuan yang terlalu lama mencari hangatnya pelukan, sampai akhirnya terbakar dalam permainan yang kusulut sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Di Zona Romansa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Siapa tahu kisah ini bukan cuma milikku.